tentang sahabat ya, tentang sahabat. Okay, please. 1, 2, 3. Enggak. Setelah ini, setelah kajian baru kemarin, mereka ada 2 lagi. Oh gitu. Setelah kajian, Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا يا رب العالمين. Para siswa, majelis guru, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan bimbingan oleh Allah Taala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah di pagi hari yang berkah ini, waktu yang telah didoakan oleh Nabi sallallahu di mana Nabi mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku di waktu paginya. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan, yang kita awali, tentunya yang sebelumnya mungkin untuk semua mengawalinya dengan kegiatan-kegiatan baik menghafal hadis atau muhadatsah yaumiyah, kemudian kita lanjutkan dengan kajian-kajian ilmiah. Ini semua dijadikan sebagai sesuatu yang diberkahi oleh Allah Taala. Salawat dan salam tercurahkan untuk Nabi, seorang Nabi yang sangat mulia, yang wajib kita cintai. Kecintaan kita kepada Nabi adalah kecintaan yang diwajibkan oleh Allah Taala. Yang tidak sempurna keimanan seseorang sampai menjadikan Nabi SAW sebagai orang yang lebih dia cintai min nafsihi wa waladihi wa walidihi, yang lebih dia cintai daripada dirinya dan daripada anak-anaknya, bahkan daripada orang tuanya. Suatu ketika Umar ketika mendengarkan mesti Nabi SAW yang menjadi orang yang paling dia cintai, apa kata Umar? Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling saya cintai selain daripada diriku, kata Umar. Lalu Nabi mengatakan, hatta min nafsika ya Umar, sampai dari dirimu wahai Umar, mesti aku yang lebih engkau cintai. Dan Umar mengatakan, al-ana ya Rasulullah, sekarang aku lebih mencintai dirimu daripada diriku ya Rasulullah. Maka kecintaan kita mesti tulus kepada Nabi, kecintaan yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga kepada keluarga Nabi. Kecintaan kita juga kecintaan bagian daripada keimanan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurbah. Siapa yang tahu artinya? Surat apa ini? Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurbah. Ya Allah, anta masmuk. Ismuk mana? Hah? Ayo. Hah? Zafran. Apa artinya? Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurbah. Surat apa itu? Tahu. Man yujib. Yalah anta Ustaz Ham. Kelas berapa? Hah? Kelas 8. Nah. Ayo surah apa itu? Kelas 9 lah, kelas 9. Ini target hafalannya berapa, Ustaz? Sampai tamat SMP berapa? Sampai itu enggak itu? Dari belakang semua? Dari 30 29 ya? Surah apa itu? Asy-Syura. Ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurbah." Ayat yang mulia ini
menunjukkan kepada kita bagaimana kita mesti mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita itu para ulama mengatakan, disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi di dalam kitabnya Aqidah At-Tahawiyah, wa hubbuna iyyahu minal iman. Kecintaan kita kepada keluarga Nabi itu bagian daripada keimanan. Dan Allah mengatakan, qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Qul, katakan kepada siapa Allah berkata kepada Nabi, qul ya Muhammad, katakan oleh wahai Muhammad, la as'alukum alaihi ajra, aku tidak meminta upah kepada kalian. Nabi letih, lelah di siang dan malam membina para sahabatnya, mengajar para sahabatnya, membimbing para sahabatnya, mendidik para sahabatnya. Nabi tidak pernah meminta upah kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meminta uang kepada mereka. Untuk kepentingan pribadinya tidak pernah Nabi meminta uang, tetapi untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin, Nabi memberikan motivasi para sahabatnya untuk berinfak. Tapi untuk dirinya Nabi tidak meminta upah. Aku katakan kepada mereka, wahai Muhammad, aku tidak meminta upah kepada kalian. Illal mawaddata fil qurba. Apa artinya? Illal mawaddata fil qurba. Illa apa artinya? Kecuali. Al mawaddah. Al mawaddah kelas 9 mana kelas 9? Yang kelas 9 Masya Allah paten-paten bahasa Arabnya. Siapa guru bahasa Arabnya? Ya Allah, kelas 9. Mawaddah, arti mawaddah kecintaan. Illal mawaddata fil qurba, kecuali kecintaan kepada karib kerabat, kecuali kecintaan kepada keluarga. Aku tidak meminta upah kepada kalian. Disuruh oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi mengatakan, katakan oleh wahai Muhammad, aku tidak meminta upah kepada kalian terhadap jeripah yang dilakukan oleh Nabi, kecuali kecintaan kepada kekeluargaan. Apa maksudnya? Kecuali kalian mesti cinta kepada keluargaku. Jadi mencintai keluarga Nabi, kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, sesuatu yang mulia. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, Imam Abu Ja'far At-Tahawi, imamun min a'immati ahli sunnah, dia mengatakan di dalam kitabnya Aqidah At-Tahawiyah, wa hubbuna iyyahum minal iman, kecintaan kita kepada keluarga Nabi itu bagian daripada keimanan kita. Makanya kalau kita berselawat untuk Nabi, kita iringi juga di sampingnya salawat kepada keluarga Nabi. Sering kita dengar salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah, tercurahkan untuk keluarga Nabi. Itu bagian kecintaan kita kepada keluarga Nabi. Kemudian begitu juga salawat dan salam tercurahkan untuk seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, yang biidznillah di hari ini kita akan berbicara sedikit tentang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para siswa, hafizakumullah wa ra'akum musaddada khutakum. Sebelum kita menyampaikan cerminan kehidupan para sahabat, karena para sahabat itu sosok jiwa yang mesti kita jadikan sebagai suri tauladan. Telah kita sampaikan perkataan Nabi pada pertemuan yang telah berlalu, bahwa Nabi itu mengibaratkan para sahabatnya bagaikan bintang. Fabi ayyihim ihtadaitum, kata Nabi. Siapapun yang kalian ikuti sahabat itu, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Karena orang yang mengikuti, orang yang Allah berikan petunjuk, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Para sahabat orang-orang yang ditunjuki oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita mengikuti sahabat, maka kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita mengisahkan tentang kisah-kisah para sahabat, potret kehidupan para sahabat,
yang berisi di dalamnya durusan wa nibrasan, pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah yang bisa kita dulang darinya, maka terlebih dahulu kita akan atau kita mesti mengerti apa akidah yang mesti kita tanamkan di dalam jiwa kita terhadap sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang itu merupakan akidah ahli sunnah. Apa kira-kira akidah yang disebutkan oleh para ulama di masa dahulu setelah kepergian para sahabat? Bagaimana hati mereka terhadap, bagaimana sikap mereka kepada para sahabat? Itu tidak sembarangan, ada acuannya, ada bimbingan-bimbingannya, ada aturan-aturannya, ada syariat yang berbicara bagaimana kita menyikapi sahabat-sahabat Nabi, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berakidah, berkeyakinan, kaifa na'taqid fihim, bagaimana kita berkeyakinan tentang mereka-mereka itu, sehingga ketika kita berakidah dengan akidah salimah terhadap para sahabat Nabi, setiap kita membaca potret kehidupan mereka, sejarah hidup mereka, maka kita akan merasa kagum dan memuliakan para sahabat Rasulullah SAW. Para siswa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pertama di antara akidah ahli sunnah yang mesti ditanam oleh pemeluknya di dalam jiwa mereka terhadap para sahabat, wujubu mahabbatihim, wajibnya seorang ahli sunnah menanamkan kecintaan kepada para sahabat. Ya, wajibnya ahli sunnah menanamkan kecintaan kepada para sahabat Nabi. Artinya apa? Tidak membenci para sahabat, tidak dengki kepada para sahabat, tetapi akidah yang kuat yang mesti tertancap di dalam sanubari kita terhadap sahabat, nuhibbuhum, kita mesti mencintai mereka. Kita mesti mencintai mereka. Kenapa? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mencintai mereka, dan kita mesti mencintai orang-orang yang Allah cintai. Allah telah memuliakan mereka, dan kita mesti memuliakan orang-orang yang Allah muliakan, di antaranya para sahabat. Kalau kita ungkap para ikhwah semuanya, begitu banyak ayat yang berbicara tentang di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala memuji mereka. Seluruh para sahabat. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya bertanya dulu nih, siapa itu sahabat? Yang tadi kita sebutkan, yang tadi kita mesti mencintai para sahabat. Min aqidati ahli sunnah, di antara akidah ahli sunnah wal jamaah, fi sahabati wujubu mahabbatihim, di mana ahli sunnah mencintai seluruh para sahabat dari awal sampai akhir tanpa ada pengecualian. Al-an ana as'alukum man humus sahabah. Satu orang aja. Siapa itu? Atau yang paling belakang lah. Man humus sahabah alladzina yajibu alaina al-mahabbah, yang mesti kita mencintai mereka. Ya Allah, anta masmuk Umarullah, Masya Allah. Masya Allah, jadi seperti Umar ya. Ya Allah. Terus kurang. Man, baik. Anta masmuk Zakwan, ya Allah. Nah, nakis ya. Ya Allah,
اللي بالمنظار يعني. ما اسمك يا أخي الكريم؟ ولدان عمر. يلا ولدان عمر. من هم الصحابة؟ لا ناقص يعني. يلا اسمك من؟ غيلان. أيوه. لا nah nggak ada yang tahu ya. Taib, berarti gagal hadiahnya. Dia mau dikasih hadiah sama-sama. Nah, taib. Dah dengar. Jadi sebelum kita panjang lebar berbicara tentang apa akidah kita terhadap mereka sahabatul Rasulillah, kita mesti tahu dulu man humus sahabat. Siapa itu sahabat? As-sahabah sebagaimana yang didefinisikan oleh banyak para ulama dan dikembalikan kepada definisi yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar, dan itu definisi yang kuat yang disebutkan oleh jamaahir ahli ilm, mayoritas para ulama. Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam walau bi lahzatin mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam. Hadza ta'rifus sahabat. Definisi sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi walaupun sebentar. Qala al-liqa' anqasir. Sebentarkah pertemuannya atau panjangkah? Seperti Abu Bakar lama, seperti Umar lama, Utsman lama, Ali lama, Abdurrahman ibn Auf lama. Dan sahabat-sahabat yang awal yang mereka masuk Islam di kota Mekah itu lama bertemu dengan Nabi. Tetapi sahabat itu tidak hanya orang yang bertemu lama dengan Nabi, termasuk bahkan sekejap pun. Ya, apa contohnya ketika Hajjatul Wada, haji perpisahan. Nabi itu haji satu kali saja, ikhwan. Itu haji pertama Nabi dan itu haji terakhir Nabi. Dan yang berhaji ketika itu tidak hanya orang-orang yang dekat dengan Nabi, puluhan ribu para sahabat yang berhaji ketika itu. Dan sebagian mereka baru itu pertama sekali bertemu dengan Nabi. Dan itu yang terakhir pertemuan mereka dengan Nabi. Jadi panjangkah pertemuannya, pendekkah pertemuannya, masuk ke dalam kriteria yang satu ini. Jadi ada 3 kriteria sahabat itu. Ini yang pertama, orang yang pernah bertemu dengan Nabi. Ini yang pertama, mu'minan bihi, ketika dia bertemu dia beriman kepada Nabi. Jadi ketika dia bertemu itu dia sudah Islam. Ketika dia bertemu dia mukmin. Walaupun sebentar pertemuannya, seperti yang saya sebut tadi. Hanya bertemu dengan Nabi ketika haji perpisahan itu. Nabi berhaji, belum pernah mereka bertemu dengan Nabi, kemudian mereka berhaji, bertemu di padang Arafah atau bertemu di kota Mekah. Setelah itu Nabi pulang, mereka juga pulang ke negeri masing-masing. Kemudian tidak lama setelah itu Nabi sakit dan Nabi meninggal, dan mereka yang sudah pernah bertemu tadi tidak pernah bertemu lagi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kriteria yang ketiga, wa mata 'alal Islam, dan mereka mati dalam keadaan Islam. Saya ulangi, man laqiyan nabi, barang siapa yang bertemu dengan Nabi sebentar atau lama, mu'minan bihi, ketika dia bertemu dia beriman kepada Nabi, wa mata 'alal Islam, dan dia mati dalam keadaan Islam. Siapa yang terdapat di dalam dirinya hadhihi salata, 3 ini, maka dialah sahabat. Maka dialah siapa? Sahabat. Yang kita mesti menanamkan akidah ahli sunnah terhadap mereka. Yang pertama poinnya adalah wujubu mahabbatihim. Kita mesti mencintai mereka-mereka para sahabat. Ya Allah, a'id. Mas, ini yang depan-depan nih siap-siap ditanya terus ya. Ini yang depan ini kelas berapa ini? Campur ya. Siapa nama tuh? Iya. Hah? Azam. Masya Allah. Ulang Azam. Alladhi qultu.
Ta'rifus sahabi, definisi sahabat. Ma sabtu qaid. Tulis dengan ikat dengan tulisannya. Ikat dengan apa? Dengan tulis. Ilmu ini ikhwan ibarat binatang. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaidun. Qaid suyudaka bil hibali wafiqati. Famin al-hamaqati an tazila ghazalatan thumma tatrukuha bainal khalaiq ta'liqatan. Apa kata para ulama? Ilmu ini ilmu enggak yang saya sampaikan? Ilmu. Al-ilmu saydun. Ilmu ini seperti binatang buruan. Wal kitabatu qaidun, dan tulisannya adalah ikatannya. Qaid suyudaka bil hibali wafiqah. Ikatlah binatang buruanmu dengan ikatan yang kuat. Faminal hamaqati, termasuk daripada kejahilan. Antazila ghazalatan, engkau berburu binatang buruan, engkau mendapatkan binatang buruan, kemudian setelah engkau berletih-letih mendapatkannya, engkau tinggalkan dia lepas. Apa kata orang? Sudah sehari berburu rusa, dari pagi baru jam 4 sore dapat satu, sampai di rumah dia lepas. Jahil kata orang. Maka sama dengan ilmu. Ilmu kalau tidak ditulis maka dia akan hilang. Maka kalau bisa, bukan kalau bisa, semestinya ditulis. Nanti kalau ditanya atau ketika kita ingin menghafal nanti sampai di asrama, kita bisa menghafal. Baik. Jadi itu definisi sahabat yang mesti kita ketahui. Mereka yang bertemu dengan Nabi, siapa yang bertemu dengan Nabi, ketika dia bertemu, dia beriman kepada Nabi dan mati dalam keadaan beriman. Walaupun pertemuannya sebentar, 5 menit, 10 menit bertemu, ketika bertemu dia Islam, kemudian dia pulang dan tidak pernah lagi bertemu selama-lamanya dengan Nabi, maka dia adalah sahabat Rasulullah. Baik. Kita kembali kepada poin yang pertama ini. Jadi kenapa kita mesti mencintai mereka? Karena Allah mencintai mereka. Banyak yang menunjukkan di mana Allah Azza wa Jalla mencintai atau memuliakan para sahabat. Allah meridhai mereka. Was-sabiquna al-awwalun, inilah para sahabat itu. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang terdahulu kata Allah Azza wa Jalla. As-sabiqun al-awwalun, yang terdahulu masuk ke dalam agama Islam, yang terdahulu menjadi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi. Siapa mereka? Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar. Muhajirin adalah orang Mekah, orang yang berpindah dari Mekah ke Madinah, melarikan agamanya, membawa lari keislamannya, disebut dengan muhajirin. Berhijrah dari tempat yang penuh dengan kesyirikan di dalamnya ke tempat yang sudah ada cahaya Islam. Muhajirin wal ansar, siapa mereka? Orang-orang ansar, orang yang menunggu, menanti, menyambut kedatangan orang-orang muhajirin di kota Madinah. Kalau kita melihat persaudaraan mereka ini, ikhwan, ini persaudaraan yang mengagumkan. Nabi berkata, orang mukmin itu bagaikan satu tubuh. Orang mukmin itu bagaikan satu bangunan. Ini Nabi yang mengatakan. Tapi sabda Nabi ini di zaman kita ini hampir tidak kita lihat. Siapa yang salah? Apakah Nabi yang salah? Na'udzubillah, tidak mungkin. Nabi menyebutkan hakikat orang-orang yang beriman, tetapi yang kurang itu kita, yang lalai itu kita. Kita tidak menjadi seperti yang disebutkan oleh Nabi. Banyak di antara kaum muslimin sekarang mereka saling mencelakakan, mereka saling mencaci, mereka saling memaki, mereka saling melaknat, mereka saling hasad, dengki, saling menjatuhkan. Nabi mengatakan orang yang beriman bagaikan satu tubuh, bagaikan satu bangunan yang saling mengokohkan antara satu dengan yang lain. Ini tergambar dalam kehidupan sahabat. Gambaran yang begitu
signifikan kita perhatikan bahwa sabda Nabi mengatakan kaum muslimin bagaikan satu tubuh, bagaikan satu badan, bagaikan satu bangunan, itu tergambar dalam peristiwa sahabat-sahabat berhijrah dari Mekah ke Madinah. Gak ada sedikit pun hati orang-orang Madinah itu menyambut orang-orang Mekah itu merasa sempit. Padahal kalau diingat-ingat menyulitkan mereka itu. Kenapa? Sahabat yang datang dari Mekah gak punya apa-apa. Mereka punya rumah tinggal, mereka punya kebun tinggal, mereka punya perdagangan tinggal. Gak punya membawa sebatang badan saja ke Madinah itu. Makan apa sampai di mana belum tahu, apa kerjanya belum tahu, di mana tinggalnya belum tahu. Artinya apa? Kedatangan sahabat-sahabat dari Mekah ini akan memberatkan orang Madinah, tapi orang Madinah sedikit keberatan. Orang Madinah sudah tahu pemikiran mereka akan terkuras, tenaga mereka akan terkuras, harta mereka juga, tempat tinggal mereka juga. Tetapi sedikit pun tidak ada rasa sempit di dalam hati mereka menyambut kedatangan sahabat-sahabat yang datang dari Mekah ke Madinah. Bahkan mereka menyambut dengan penuh kegembiraan. Dan itu Allah gambarkan dalam Al-Quran. Siapa tahu? Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sudah hafal? Artinya lagi? Artinya lagi? Siapa lagi? Man ahlul lughah indakum? Ahli bahasa siapa? Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan tidak ada di dalam hati mereka sesuatu yang apa? Sesuatu yang memberatkan mereka, sesuatu yang menyempitkan mereka. Oh, tidak ada. Kenapa mereka datang ke tempat kita? Ini menyulitkan kita aja. Kenapa tidak ke tempat yang lain saja? Kenapa ke Madinah? Tidak ada satu orang pun berkata di antara mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Bahkan apa? Lebih dari itu, ikhwan. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain atas dirinya kendati pun mereka membutuhkan. Siapa sekarang yang bisa mengamalkan seperti yang diamalkan oleh para sahabat? Maka Allah mencintai mereka karena perbuatan mereka ini. Allah menyanjung mereka, memuji mereka, meninggikan mereka karena kemuliaan mereka. Siapa yang bisa di antara kita lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya? Sekarang ini dikasih jajan sama orang tuanya 10.000 misalnya. Dia sebenarnya ingin jajan di hari itu, tapi karena kecintaannya kepada sahabat-sahabatnya, dia memandang sahabatnya itu seperti dirinya. Mungkin sahabat-sahabatnya yang jarang jajan, kemudian dia berikan uang itu kepada sahabatnya, dan dia tidak jajan di hari itu. Yuthiruna ala anfusihim. Jarang orang-orang yang kita jumpai di masa kita seperti ini, ikhwan. Jarang, dan ini ada di kehidupan para sahabat. Maka Allah mencintai mereka karena mereka bisa mendahulukan orang lain atas dirinya. Inilah kemuliaan para sahabat, kelebihan para sahabat, orang yang memiliki hati yang jujur ketika mereka mencintai, sehingga Allah juga jujur terhadap mereka. Orang muhajirin datang ke Madinah itu tak punya rumah, tapi dikasih tempat tinggal sama orang-orang Ansor. Orang muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah itu banyak yang fakir, banyak yang miskin, tak punya apa-apa, tapi dikasih makan sama orang-orang Ansor. Karena inilah di antara sebabnya Allah mencintai mereka. Dan ini pujian yang Allah berikan kepada mereka. Apa pujiannya? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang Allah turunkan keridhaan untuk mereka wajib kita cintai.
Maka salah satu daripada akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat, wujubu mahabbatihim, wajib kita mencintai para sahabat itu. Salah satu bentuk kecintaan kita itu diantaranya apa? Mempelajari sejarah-sejarah hidup mereka. Dari sini kita masuk. Ya. Kemudian ayat yang kedua tadi, Allah memuji sahabat-sahabat dari kalangan Ansar. Tadi ayat pertama yang kita sebutkan, Allah puji dua-duanya. Muhajirin Allah puji, Ansar Allah puji. Ayat yang kedua Allah puji Ansar, orang yang membantu, memberikan segala-galanya, makanan, fasilitas, tempat tinggal. Begitu mereka datang, diberikan semuanya oleh mereka kepada orang-orang Muhajirin. Bahkan mereka mendahulukan orang lain atas dirinya. Nabi berkata kepada sahabat-sahabat Ansar, ya, kata Nabi, man arada, siapa yang mau menjamu tamu Muhammad, siapa yang mau menjamu tamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba tanpa pikir panjang, kalau kita naudzubillah mungkin berpikir, iya enggak, ada enggak makanan di rumah? Sahabat tanpa, saya ya Rasulullah, ada salah seorang dari kalangan Ansar, saya ya Rasulullah, dia nggak tahu tuh apakah di rumah ada makanan atau tidak, tapi sudah terima saja dulu. Ini tamu Nabi. Saya Rasulullah dibawa tuh pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya, dia masuk dulu ke dalam rumahnya, bertemu dengan istrinya, bertanya pada istrinya, ada makanan nggak? Kata istrinya, makanan yang kita punya cukup untuk kita, bahkan mungkin kurang. Ya udah, sisakan sedikit untuk siapa? Untuk anak-anak. Selebihnya suguhkan ke depan. Itu tidak cukup. Kalau dimakan oleh dia, tamu tidak dapat. Kalau tamu memakan, dia tidak dapat. Sedikit. Tetapi dia tetap ingin bisa memuliakan tamu, mendahulukan ini tamu atas dirinya. Apa yang dia lakukan? Karena itu di malam hari, maka dia matikan penerang yang ada di masa itu. Tentu tidak seperti lampu di masa kita ini. Gak tahu seperti apa penerang di masa itu. Dia matikan. Begitu dia matikan, dia ajak tamu memakan, dan dia pura-pura ikut makan di situ. Karena segan dong ketika tamu memakan, dia nggak memakan, tamu nggak akan mau. Tetapi dia matikan penerang, kemudian dia ajak tamu makan, dan dia pura-pura ikut makan bersama tamu agar tamunya makan. Inilah turun sebuah ayat, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mendahulukan orang lain atas dirinya kendati pun dia membutuhkan. Dia butuh makan malam, tetapi karena memuliakan sahabatnya, seorang tamu Rasulullah SAW, maka dia berikan itu makanan kepada sahabatnya, sehingga mereka tidak makan, dia tidak makan, istrinya tidak makan. Karena inilah Allah memuliakan mereka, ikhwan. Allah mencintai mereka, Allah mengangkat derajat mereka. Bagaimana mereka bisa melakukan perbuatan yang sangat luar biasa. Suatu ketika Abdurrahman ibn Auf, salah seorang sahabat yang nanti menjadi seorang yang miliarder, yang kaya raya, ketika Nabi awalnya mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansar. Jadi begitu datang orang Muhajirin, dikumpulkan seluruhnya oleh Nabi, mereka bersama orang Ansar dipersaudarakan oleh Nabi. Setelah Nabi mempersaudarakan secara keseluruhan, maka Nabi mempersaudarakan lagi secara personil. Artinya lebih didekatkan lagi mereka oleh Nabi. Ada salah seorang yang bernama Abdurrahman ibn Auf dipersaudarakan oleh Nabi dengan seorang saudagar besar di kota Madinah. Maka mereka dekat ini karena mereka sudah dipersaudarakan oleh Nabi, sehingga teman yang kaya ini, orang Madinah ini, mengajak Abdurrahman ibn Auf ke kebunnya. Dia termasuk orang yang terkaya di kota Madinah. Dia ajak Abdurrahman ibn Auf ke kebunnya. Apa kata dia? Ya Abdurrahman, engkau lihat itu kebun, dan saya ini orang yang terkaya di kota Madinah.
dan saya punya 2 kebun. Saya punya 2 kebun. Engkau lihat salah satunya, mana kebun yang paling kamu sukai, ambil itu. Siapa yang bisa melakukan hal ini di masa kita? Wajar para sahabat Allah puji di dalam banyak ayat. Wajar para sahabat Allah cintai di dalam banyak ayat. Wajar para sahabat Allah tinggikan di dalam banyak ayat. Inilah potret hidup mereka. Mereka tidak senang dengan apa? Mereka tidak puas dengan kebaikan-kebaikan yang kecil. Bagaimana mereka bisa memberikan at-tadhiyah, pengorbanan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang Allah tahan penglihatannya, yang Allah tidak berikan dia penglihatan. Ketika turun ayat, apa kata Allah Azza wa Jalla? La yastawil qa'idun minal mu'minin, kata Allah Azza wa Jalla, wal mujahidun. Tidak sama antara orang-orang yang beriman yang duduk di rumahnya dengan mereka-mereka yang berjihad. Mana lebih tinggi kedudukannya? Yang duduk di rumah atau yang berjihad? Yang berjihad. Abdullah ibn Ummi Maktum tidak bisa berjihad di awalnya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki penglihatan. Matanya buta, ditahan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu ayat ini turun sampai kepada Abdullah ibn Ummi Maktum, dia datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana saya Rasulullah? Kurang nyaman dia ketika Allah membedakan. Tidak sama orang-orang yang duduk di rumahnya dengan orang-orang yang berjihad. Dan dia tetap duduk di rumahnya karena dia tidak ikut pergi berjihad, karena dia tidak memiliki penglihatan. Maka dia berharap Allah turunkan uzur untuknya, Allah turunkan kelapangan untuknya. Yang akhirnya turun juga ayat ghairu ulil darar, selain orang-orang yang memiliki kesulitan, selain orang-orang yang memiliki kepayahan, maka diberikan keringanan oleh Allah Taala. Mereka yang sudah tua, mereka yang sakit, mereka yang buta, mereka yang tidak bisa mengangkat senjata, maka diberikan maaf, diberikan uzur oleh Allah Azza wa Jalla untuk tetap tinggal di rumahnya. Tapi kendati pun ayat ini sudah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, Abdullah ibnu Ummi Maktum tetap tidak merasa puas. Padahal dia tidak bisa melihat sahabat yang akan berangkat ke kancah peperangan. Tentu dia dengar suara kuda berlari di hadapan rumahnya, sehingga dia tidak tenang tinggal di rumahnya. Padahal sudah diberi uzur oleh Allah Azza wa Jalla. Udah di rumah saja, jaga kota Madinah. Biar sahabat-sahabat yang memang diperintahkan oleh Nabi untuk melakukan peperangan, mereka yang berangkat berperang meninggalkan kota Madinah. Orang yang diberikan uzur kelapangan oleh Allah Azza wa Jalla tetap di rumah, jaga kota Madinah. Tapi orang yang menginginkan kedudukan yang tinggi, mereka tidak akan pernah tenang dengan sesuatu yang kecil. Bagaimana bisa mereka berikan pengorbanan yang besar dalam hidup mereka untuk Allah Azza wa Jalla. Apa kata Abdullah ibn Ummi Maktum? Dia minta para sahabat untuk membawa dia masuk ke dalam kancah peperangan, dan dia mengatakan, saya yang akan memegang bendera, karena saya tidak bisa berperang, karena dia seorang yang tidak memiliki penglihatan. Bagaimana bisa dia menombak? Bagaimana dia bisa mengayunkan pedang? Tidak mungkin. Maka yang bisa dia lakukan adalah memegang bendera. Maka dia bawa itu bendera kaum muslimin masuk ke dalam kancah peperangan. Orang yang buta, ikhwan, tapi pengorbanannya seperti itu. Karena itu Allah mencintai mereka. Pengorbanan-pengorbanan yang diberikan oleh para sahabat Nabi, pengorbanan yang sangat besar. Tak ada pengorbanan kita dibanding pengorbanan mereka-mereka itu. Makanya apa kata Nabi dalam sebuah hadis? Lau anfaqa ahaduhum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Pertanyaan Ustaz terakhir. Nah, pertemuan yang lalu juga tidak ada yang dapat hadiah. Pertemuan hari ini juga tidak ada yang dapat hadiah. Nih hadiahnya roti nih. Ya Allah ikhwan. Siapa? Karim. Aina anta ya Karim? Hah? Ulang. Baik. Nabi mengatakan,
"Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Ya Allah ikhwan, kalimat fi hadzal hadis sahlah muyassarah. Kalimat-kalimat yang ada dalam hadis ini mudah insyaallah. "Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Ya Allah. Masmuk Muhammad, ya Allah Muhammad. Tanzim Muhammad Hafid, ya Allah. Tidak akan sama dengan para sahabat, lebih satu lebih kecil dari orang. Iya, ini mendekat lah. Ya Allah, ini hadiah. Baik, barakallahu fiik. Nah, apa kata Nabi? "Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin," kepada selain para sahabat, generasi yang sahabat. Kalau generasi yang datang setelah generasi para sahabat berinfak mithla Uhudin, sebesar gunung Uhud, subhanallahil azim, 7 kilo panjangnya. Gunung Uhud itu panjangnya 6 sampai 7 kilo. Tingginya 1 kilo lebih kurang, dan lebarnya 2 sampai 3 kilo. Itu berapa ton itu beratnya? Ada ahli apa itu namanya itu? Itu mereka memberikan perkiraan beratnya Gunung Uhud itu, nggak tahu lagi ton-tonnya itu berapa ya. Kalaulah sekiranya itu berubah menjadi emas dan itu merupakan harta kekayaan seseorang, kemudian dia infakkan semuanya di jalan Allah Azza wa Jalla, apa kata Nabi? "Ma balagha mudda ahadin wala nasifa." Maka infak yang kalian berikan sebesar gunung Uhud itu tidak sebanding dengan infak yang diberikan oleh sahabat satu mud segini, 1 mud atau setengah mud. Sahabat punya kurma setengah mud, lalu dia infakkan. Generasi yang datang setelah sahabat punya emas gunung Uhud, lalu dia infakkan. Lebih tinggi dan lebih besar dan lebih mulia pahala sahabat yang berinfak dengan setengah mud ini, ikhwan. Jadi gak ada orang yang mengatakan ada orang yang lebih mulia daripada sahabat. Tidak ada. Sepakat seluruhnya sahabat orang-orang yang termulia dari kalangan umat ini. Sahabat adalah orang yang paling tinggi derajatnya dari umat ini. Oleh karenanya, akidah yang pertama yang mesti kita tanamkan di dalam jiwa kita terhadap mereka-mereka sahabat Rasulullah, yajibu alaina nuhibbahum, wajib bagi kita mencintai sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ikhwan, kalau kita baca satu-satu ayat dari Al-Quran, ujian dari Allah Azza wa Jalla untuk para sahabat sangat banyak. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang poin-poin berikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu menanamkan akidah yang kuat ini di dalam hati kita, di dalam hati keluarga-keluarga kita. Wajib kita mencintai para sahabat-sahabat Nabi, dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan kecintaan kita kepada mereka, semoga Allah kelak mengumpulkan kita bersama mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama menuju telaga Rasulullah dan minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Thank you.